Ketika kita belajar ilmu fisika, ilmu kimia, bahwa tanah itu adalah materi. Semua yang ada di sini itu materi, kertas, kain, keramik itu materi. Nah, penyusun materi itu namanya molekul. Materi itu disusun dari molekul-molekul fisika, molekul-molekul kimia. Molekul-molekul itu disusun dari apa? Disusun dari atom. Atom itu disusun dari apa? Partikel-partikel, ada proton, ada neutron, ada neutron. Proton itu positifnya, neutron itu elektron itu negatifnya. Proton itu sebagai Ka'bah, elektron itu sebagai tawafnya. Jadi proton itu inti dari atom. Nah, di sekeliling proton itu ada elektron yang selalu berputar mengelilingi proton. Sedangkan neutron itu adalah yang tidak positif, tidak netral. Neutron itu netral. Jadi di dalam kain ini ada proton, ada neutron, ada elektron, semuanya berputar. Kalau mau memaknai Al-Quran itu, yang Allah mengatakan yang bisa menerima keimanan dari Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, itu hanya ulil albab. Allah mengatakan ulil albab. Pernah baca kan? Ulil albab. Apa itu ulil albab? Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Al-Baqarah Ali Imran ayat 190. Benar ya Mas Rahmat ya? Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi serta adanya perbedaan siang, adanya perbedaan malam, la ayatin, itu menjadi pertanda li ulil albab, untuk orang-orang yang cerdas. Maka bagaimana iman bisa masuk? Ya kita harus menjadi ulil albab. Apa ulil albab itu? Yaitu orang yang menggunakan dua otak. Otak luar dan otak dalam. Otak luar yaitu yang ada di kepala, otak dalam yaitu yang ada di hati. Dua-duanya harus seimbang antara otak luar dengan otak dalam. Kalau hanya otak luar yang dipakai, yang ada cuman pinter. Belajar ke sana ke sini, akhirnya minterin orang. Belajar kimia, belajar fisika, bikin bom, akhirnya ngebom orang. Karena yang dipakai hanya otak luar. Begitu pula ya kalau yang dipakai otak dalam, otak luar nggak dipakai. Yang penting saya jujur, yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Anak istri terlantar nggak masalah, yang penting saya saja sholat malam terus di masjid. Besok anak istri nggak makan nggak masalah. Itu namanya yang dipakai hanya otak dalam. Harus seimbang antara otak luar dan otak dalam. Itu namanya ulil albab. Orang yang makomnya sudah ulil albab, dialah orang yang berhak menerima iman kepada Allah. Cirinya apa? Di ayat berikutnya, alladzina yadhkuruna, gimana Mas Rahmat? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir. Berzikir itu dengan hati. Dengan hati. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim dan ketika berbaring. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun, dimanapun, kapanpun, dia selalu berzikir. Artinya apa? Ingat kepada Allah. Gunakan otak dalam. Ketika melihat air, alhamdulillah saya dapat air. Ingat bahwa ini pemberian
Allah. Ketika kita melihat gunung, alhamdulillah luar biasa Allah bisa menciptakan gunung. Ketika kita mendapat nikmat, kebahagiaan, dia langsung ingat, alhamdulillah saya mendapat kebahagiaan. Ketika mendapat cobaan, alhamdulillah saya mendapat cobaan. Tapi jarang mendapat cobaan itu Allah disikirin dulu. Nyatanya ketika kamu sakit, kamu berdoa dulu apa ke dokter dulu? Dokter dulu kan? Ya berarti Allah nanti sakit. Wah, bingung nyari obat sana sini. Allah dilupakan. Benar nggak kayak gitu kamu? Iya, saya juga iya sama. Ke dokter dulu, dokter ini nggak mempan, pindah lagi ke dokter sini. Ke rumah sakit ini nggak mempan, pindah lagi ke. Ketika mentok, malam-malam jam 2 bangun, sholat, baru berdoa ingat Allah. Ya Allah, saya sudah pasrah. Kenapa kamu nggak ke saya dulu? Itu berarti belum menggunakan otak dalam. Padahal orang ciri-ciri ulul albab yaitu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, itu maksudnya kapanpun, dimanapun, kapan saja ingat Allah. Dapat musibah, dapat kenikmatan itu ingat Allah, itu ulul albab. Satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab adalah yang berpikir dalam penciptaan langit dan bumi. Berpikir penciptaan langit dan bumi itu dengan apa? Dengan otak luar. Kok bisa ya adanya siang dan malam? Ini bagaimana dipikir? Dipikir, oh karena bumi berrotasi. Karena bumi berrotasi, berputar pada porosnya, maka terjadi siang malam. Itu berarti orang itu menggunakan otak luar. Otak luar dipakai, otak dalam juga dipakai. Itu namanya ulul albab. Selama ini kita hanya memakai otak luar, hati nggak pernah dipakai. Nyatanya ada orang susah, kita nggak iba. Nyatanya ada orang sedang kena musibah, kita tetap senang-senang saja. Berarti otak dalam nggak dipakai. Bagaimana mau menerima keimanan di dalam hati? Nggak mungkin. Allah mengatakan la ayatil li ulil albab. Yang bisa menerima hanyalah ulil albab, yang menggunakan otak luar dan juga otak dalam. Silakan kamu berpikir sekuat otak kalian. Silakan kamu berpikir sekuat otak luar kalian. Silakan. Teliti dunia kosmologi, planet-planet galaksi, silakan diteliti. Tapi nanti pada akhirnya akan mentok juga. Akan mentok. Karena pikiran manusia itu terbatas. Silakan gunakan otak luar semampu kita, tapi saya yakin nanti akan mentok. Karena apa? Allah sendiri yang berkata. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu gimana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat 25. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu, setiap makhluk itu fana, terbatas, kosong, tidak ada. Terbatas. Semua yang ada itu kosong, fana itu kosong. Kita lihat ini sajadah. Ada enggak ini? Ada enggak sajadah ini? Ada kan? Padahal ini enggak ada. Kalau menurut surat Ar-Rahman ayat 26 tadi, ini enggak ada.
Tapi kita lihat ada. Maka kita akan berpikir gunakan otak luar. Ini dibikin dengan benang, ya benar nggak? Kain dibikin dengan benang. Benang dibikin dengan apa? Tumbuhan. Tumbuhan dibikin dari apa? Keluar dari tanah. Tanah dibikin dari apa? Bingung kan, mentok. Ketika kita belajar ilmu fisika, ilmu kimia, bahwa tanah itu adalah materi. Semua yang ada di sini itu materi. Kertas, kain, keramik itu materi. Nah, penyusun materi itu namanya molekul. Materi itu disusun dari molekul-molekul fisika, molekul-molekul kimia. Molekul-molekul itu disusun dari apa? Disusun dari atom. Atom itu disusun dari apa? Partikel-partikel, ada proton, ada neutron, ada neutron. Proton itu positifnya, elektron itu negatifnya. Proton itu sebagai Ka'bah, elektron itu sebagai tawafnya. Jadi proton itu inti dari atom. Nah, di sekeliling proton itu ada elektron yang selalu berputar mengelilingi proton. Sedangkan neutron itu adalah yang tidak positif, tidak netral. Neutron itu netral. Jadi di dalam kain ini ada proton, ada neutron, ada elektron, semuanya berputar. Makanya semuanya itu bertawaf kepada Allah. Kertas pun sama. Ketika kita potong sampai habis, sampai tidak bisa dipotong lagi, ini namanya atom. Kertas itu kita potong-potong sampai tidak bisa dipotong lagi. Itu namanya atom. Atom itu tersusun dari proton dan elektron. Elektron itu mengelilingi proton. Ini bergerak, ini tawaf. Makanya 100 tahun bahkan kertas berubah nggak apa kayak gini terus? Enggak, karena ada pergerakan. Baju saya cantelin di lemari, tetap kayak gini apa nanti berubah? Berubah, barangkali dipegang nanti langsung ambrol. Karena apa? Karena bergerak. Semuanya itu bergerak. Proton nama elektron diteliti lagi sama para ilmuwan. Diteliti, oh ternyata isinya proton itu hanya lubang. Bingung para peneliti, lubang apa ini? Diteliti lagi, oh ternyata ada vibrasi energi. Vibrasi energi ini yang menyebabkan adanya partikel-partikel. Lah vibrasi energi itu dari mana? Wallahu a'lam. Para peneliti itu sampai kepalanya botak tidak tahu. Vibrasi energi itu dari mana itu nggak tahu. Makanya Einstein itu sampai mengatakan Tuhan tidak sedang bermain dadu. Karena sudah mentok di situ. Semua materi dari molekul, molekul dari atom, atom tersusun dari partikel, partikel-partikel itu hanya lubang. Lubang itu kalau diteliti lagi isinya itu ada vibrasi energi. Vibrasi energi itu dari mana? Wallahu a'lam. Makanya terusan ayat itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada, kita hanya bisa mengatakan tidak ada yang batil yang Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Berarti semua barang itu enggak ada. Ketika diteropong, diteliti, ternyata hanya lubang kosong ternyata. Berarti firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini adalah tidak ada, fana semuanya. PC ini tidak ada ini. Yang ada hanya bayangan mutasabihatnya. Muhammadnya siapa? Muhammadnya hanya tadi vibrasi energi. Dan saya yakin-yakinnya yang menciptakan vibrasi energi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlihat. Ilmuwan fisika belum menemukan. Karena apa? Kembali lagi, Allah itu adalah ghaib, tidak bisa dilihat. Makanya orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Paham? Harus diterangin gini, harus paham. Kalau kita belajar terjemahan saja
Orang takwa adalah orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Udah gitu. Pemahamannya nggak ada. Subhanaka faqina adzabannar. Maka yang ketika kita sudah tahu ayat berikutnya kan itu masih 191, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina, maka lindungilah kami benar dari siksa api neraka. Saya tidak bisa apa-apa. Saya sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah panjenengan ya Allah. Bumi ini adalah mutasabihat. Muhkamatnya hanyalah Allah. Bumi ini enggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Kenapa kita bisa melihat bumi ini ada? Seolah-olah kita melihat bayangan. Kita lihat bayangan itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Dan Allah pun itu ghaib, tidak bisa kita lihat. Materi aja para ilmuwan fisika bingung. Ini ada, ini air ada, tersusun dari hidrogen dan oksigen menjadi air. Bener ya? Kalau saya salah dibenerin. Tersusun dari hidrogen dan oksigen. Makanya ketika air, kecipratan air itu kan jadi oksigen. Ya karena mengandung oksigen sebenarnya. Itu kan ikan paham tuh, Mas Dedi. Air itu apa? Ada proton, ada elektron. Proton elektron itu apa? Hanya lubang. Lubang itu apa? Enggak ada, yang ada itu terlihat vibrasi energi saja. Vibrasi energi itu dari mana? Bingung, para ilmuwan itu masih bingung. Itu ilmu fisika yang katanya ilmu pasti, itu pun berubah setiap saat. Para ilmuwannya aja mentok di situ. Apalagi ilmu yang lain. Ilmu matematik, apa itu ilmu yang pasti? Ada yang mengatakan matematik itu pasti. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Apakah 2 itu ada? Kata saya enggak ada. Angka 2 itu enggak ada. Lah, kan ada 2 habis 2, 3. Iya, kita bisa mengatakan 2 itu sebenarnya hasil penambahan 1 ditambah 1. Maka hasilnya jadi 2. 10, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka menjadi 10. 1.000.000, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1.000.000. Berarti 2 enggak ada, 3 enggak ada, yang ada hanya 1. 1 pun itu ada karena ada kosong. Kalau enggak ada kosong, enggak mungkin ada 1. Ada orang ganteng, dia bisa dikatakan ganteng karena ada orang yang jelek. Mungkin enggak dia sendirian dikatakan ganteng? Bisa tahunya ganteng karena di sampingnya ada orang yang jelek. Jadi 1 bisanya ada itu karena ada kosong. Kita tahu itu 1 karena ada yang kosong. Jadi matematik ada enggak sebenarnya? Mau mengatakan ada, takut salah, enggak ada juga takut salah. Maka yang intinya itu adalah kekosongan. Yu'minuna bil ghaib. 1 enggak ada. Bisanya ada karena kosong. Kembali lagi namanya mutasabihat, bayangan. Semua itu kosong. Bumi itu kosong. Itu hanya bayangan. Bayangan bahwa Allah itu ada. Langit itu hanyalah bayangan. Langit itu enggak ada, yang ada adalah Allah. Langit itu hanya bayangan bahwa Allah itu ada. Itu namanya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Paham? Ada yang dipertanyakan?